Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dilakukan dengan dua cara, menggunakan kekuatan senjata dan menggunakan diplomasi. Pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan kekuatan senjata. Kita bahas tadi yang lalu tentang pertempuran Surabaya, lalu juga Bandung Lautan Api, lalu juga Medan Area, lalu juga dibahas tentang Peputan Margarana. Itu adalah contoh perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan kekuatan senjata. Nah, kita lanjutkan dalam pertemuan ini adalah tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan melalui diplomasi. Mungkin ada yang belum tahu apa itu diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan bangsa Indonesia di meja perundingan. Mengapa ini dilakukan? Sebab perjuangan bersenjata itu punya dampak negatif, yaitu banyaknya jatuh korban. Perjuangan diplomasi dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui para diplomatnya. Di antaranya akan kita bahas hari ini adalah Perjanjian Linggarjati atau Perundingan Linggarjati. Ya, kita awali perundingan Linggarjati ini dimulai pada tanggal 10 November 1946 sampai ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun diplomat atau wakil Indonesia yang menghadiri perundingan Linggarjati adalah diantaranya Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto, dan Akagani. Sedangkan dari pihak Belanda, perundingan Linggarjati diwakili oleh Wilhelm Simonson, Van de Boer, dan Van Mook, juga Mark van Powell. Perundingan Linggarjati sendiri itu dilakukan di Linggarjati dekat dengan Kuningan sekarang. Ada situsnya di sana. Nah, perundingan Linggarjati ini diantaranya menghasilkan yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Yang kedua, dari hasil perundingan Linggarjati adalah Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Itu hasil dari perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini memiliki dampak politik dan dampak militer. Dampak politik diantaranya adalah wilayah Indonesia semakin sempit, yaitu terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini mengakibatkan wilayah-wilayah lain menjadi milik Belanda. Ini mengandung arti bahwa secara politik wilayah kita semakin sempit. Ada juga dampak militer. Dampak militer dari perundingan Linggarjati adalah salah satunya masyarakat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai
angkat senjata, menolak dari Perundingan Linggajati ini. Sebab Perundingan Linggajati tidak mengakui Bali sebagai wilayah Indonesia. Nah, masyarakat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai menolak hasil perjanjian ini dan berupaya kembali menentang keberadaan Belanda di Bali. Timbullah perang yang dikenal dengan Puputan, perang sampai titik darah penghabisan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari Perundingan Linggajati ini. Perundingan Linggajati ini adalah suatu perundingan yang dilakukan di wilayah Indonesia, yaitu di Linggajati. Adapun delegasinya dilakukan oleh delegasi dari Indonesia dan dari Belanda. Dua belah pihak berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Meskipun kita tahu bahwa para delegasi sudah berusaha, namun Perundingan Linggajati ini mengakibatkan dampak yang kurang baik, terutama bagi kabinet Sultan Syahrir. Akibatnya kabinet Sultan Syahrir harus mengundurkan diri. Kenapa? Karena ada mosi tidak percaya. Dengan ditandatanganinya Perundingan Linggajati ini, salah satu mosinya adalah wilayah Indonesia semakin sempit. Itu dampak logis bagi pemerintah. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang perjuangan diplomasi, yaitu tentang Perundingan Linggajati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.